tersebut tidak ada faktor-faktor X, nggak ada faktor-faktor lain kecuali apa? Kecuali mengingat kebesaran Allah, lalu memperisai daripada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Bahkan wa tu'minuna billah, lalu di dalam majlis itu tidak keluar daripada koridor syariatillah, yakni bertauhid, beriman sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'minuna billah. Umat Muhammad ini dia punya perjalanan hidupnya terus speed step by step. Jadi dari dia kelas bawah, karena pendekatannya kepada Allah, ingat nih, karena pendekatannya kepada Allah, dia mendapatkan derajat dari Allah. Derajat ini dipanggul oleh orang yang dimaksud. Orang tersebut, hamba Allah tersebut, terus dia sholat, dia haji, dia puasa, dia zikir kepada Allah SWT. Tidak ada waktu kecuali dia senantiasa mengingat Allah SWT. Orang-orang seperti ini gak bisa semuanya begitu, gak bisa bohong. Ini harus ada dasar. Apa dasarnya? Pertama, hatinya bersih, karena Allah akan memberi. Banyak para ulama-ulama tahfidzul Quran, 30 juz hafal di kepalanya, bahkan hafal daripada hadis-hadis, tapi hatinya tidak condong 100% kepada Allah dengan aneka ragam. Tapi dia alim, tapi belum tentu derajat. Tapi ada satu orang, dia ini nggak begitu alim, nggak hafadzil Quran, nggak hafadzil hadis, tapi hatinya penuh rahmat dari Allah. Mengingat orang ini perlu dibantu, tanpa bicara dia membantu, beruluk salam, berbuat kebaikan, dan lain-lain sebagainya. Dan belum pernah meninggalkan sholat dan sunnah-sunnah Rasulullah. Itu naik si hamba tersebut. Sebab para waliullah itu dari kelas 1 sampai tinggi ke kelas 10. Kelas 10 itu yang sudah tinggi, sudah dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi dimulai dari bawah, berbuat untuk dirinya, berbuat untuk umat, berbuat untuk daripada hadir taulannya karena Allah. Ini masalahnya, karena Allah itu mahal. Bukan mudah kalau orang berbuat karena Allah. Lalu apa? Menghindari percekcokan, menghindari daripada sinis di dalam pergaulan, menghindari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, menghindari minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah, menghindari daripada makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, menghindari segala macam. Dia naik itu derajatnya. Malam sholat, zikir, minimal setiap malam dia sholat 2 rakaat. Sehingga mereka ini mendapatkan dari Allah sesuatu yang dia sendiri sebelumnya nggak tahu. Nah, orang-orang yang semacam begini ini doanya mustajab. Doanya mustajab. Bahkan kalau dia melontarkan kata-kata jelek, dikabulkan oleh Allah. Karena dia belum pernah berbuat sesuatu yang jahat di dalam perjalanan hidupnya. Ini orang sudah menuju ke kelas VIP. Begitu dia masuk di dalam kelas VIP, dia naik lagi. Kalau dia dekat selalu kepada Allah, VVIP. Ma'asyiral ikhwan, ini bentuk daripada sifat-sifat manusia menuju ridho Allah wa tiba sunnatir Rasulullah. Waktu dia akan meninggal, ini tentang wali-wali Allah. Waktu dia akan meninggal, Quran lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah
thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bikumul jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Para wali-wali bagaimana dia punya dedikasi tauhidnya, keimanannya kepada Allah, dengan dia punya makom derajat. Waktu meninggal, sebelum dia dicabut rohnya oleh Allah, sebab orang mati itu menakutkan. Nggak bisa dielakkan kematian, tetapi menakutkan. Bagaimana kalau kita mau berpikir. Tapi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum dia meninggal diutus oleh Allah malaikat. Ini Al-Quran, innal ladina qalu rabbunallah. Malaikat turun khusus untuk kepada si hamba tersebut. Siapa dia? Dia menandakan Tuhan itu satu. Tsumma istaqamu, lalu dia istiqomah. Sholatnya, sunnahnya senantiasa bersandar kepada pilar-pilar Allah. Laumata laim, tidak peduli dengan omongan orang, tidak peduli dengan hartanya orang, tetapi dia menyeleksi dirinya sendiri, mendekatkan diri kepada Allah. Itu mastaqamu. Waktu mau meninggal turun itu malaikat, walaupun dia koma. Jangan dianggap orang yang sakit koma, yang kita tidak bisa beraudiensi, tidak bisa berbicara. Mungkin kita sering melihat orang ngorok, lupa koma dan tapi rohnya hidup. Itu roh yang berbicara sama malaikat. Dia tanya, man anta, siapa anda? Aku ini datang diutus oleh Allah. Ini bukan nabi, bukan rasul, tapi dia wali Allah. Siapa anda? Aku diutus oleh Allah memberitahu kepada anda. Apa? Tengoklah tempatmu di sana. Lalu malaikat ini memberitahu, itu tempatmu. Sebelum mati dia lihat tempatnya, indah sekali, bagus sekali. Lalu ini calon mayit ini mengatakan kepada si malaikat, cepat-cepat bawa aku ke sana, bawa aku ke sana, bawa aku ke sana. Nanti Allah sudah mentakdirkan umurmu, waktumu tepat. Kalau Allah Ta'ala fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah sudah menentukan, tidak maju, tidak mundur, on time, kamu akan pergi ke sana.